dari kapan sih awal abang jatuh cinta falling in love banget sama koplo? Kalau dari lagu Amerika ya, kalau aku dengar-dengar tuh kayak baru rilis, misalnya nih hari ini itu udah langsung hype. Menurut abang kenapa tuh lagu-lagu luar tuh lebih cepat hype-nya dibanding lagu lain? Kayaknya mau denger lagu deh. Dudu jarak sing gawe awak bisa. Nanging kowe nek mburi meneng-meneng gawe kesah. Ana kok dipangan padha. Rokok dah. Basic banget sih, apa sih adik dengerin mulu. Oh dengerin ini coba dong, lagunya tuh lebih yang kekinian gitu, lebih pam 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 pam, lebih ke baratan gitu kan keren gitu. Coba dulu dengerin ini. Ap- Ini musik koplo. Gak masuk kayak kurang internasional gitu loh. Coba dulu dengerin. Ini bassnya paten banget coba. Kalau misalnya masalah bass mah banyak banget lagu yang pakai barat yang bassnya juga bagus. Aduh, ngapain sih kok ribut-ribut banget sih? Lagi bahas apa sih? Kita lagi dengerin musik koplo. Jadi kalian tuh beda selera gitu maksudnya? Ini loh kan kalau misalnya kita suka lagu barat tuh kan kita banyak paham bahasa-bahasa internasional, cara mereka menyampaikan perasaan mereka gitu. Dan rasanya lebih apa ya, lebih keren gitu. Jadi kalian ini sebenarnya pengen dengar musik tapi nggak satu selera gitu ya? Iya. Ih, kan kita bisa kali ya saling sharing-sharing nih gimana aja sih teman-teman ini kalian ini sukanya tuh kenapa sih Bang Hakim sukanya lagu American Vibe terus Abang Hadi sukanya koplo. Kalau dari Bang Hadi suka koplonya karena apa? Ya mungkin karena ini juga pengaruh dari tempat tinggal mungkin ya. Karena ini juga pengaruh besarnya itu dari orang tua yang membuat ya musiknya yang sangat mengalun-alun dengan pukulan kendang yang Ya, asik lumayan ya. asik gitu kan karena Bikin kita iya, semangat untuk terus betul. Kenapa bekerja nggak gitu. bisa dinikmati gitu kan? Benar, aku juga sih kadang kalau misalnya lagi nugas tengah malam terus kayak udah ngantuk banget, biasa aku juga lagi koplo juga. Kadang ada juga sih asiknya lagu koplo ini. Kalau dari Betul. Bang Hakim kenapa lebih suka hip hop atau American vibe dari lagu-lagu luar? Karena cara mereka menyampaikannya tuh mereka tuh ritme terus juga diksi yang mereka pakai itu tuh benar-benar bisa menciptakan berbagai macam introspeksi terhadap apa yang orang kayak satu pendengar dengan Iya. pendengar itu bisa beda cara memaknai lagunya gitu istilahnya. Iya, terus kayak sebenarnya sih iya sih kalau lagu luar tuh kayak lagu lirik-liriknya ya lebih bisa mendalami apa yang kita rasain sebagai seorang pendengar juga. Benar. Jadi sebenarnya ada mirip-miripnya juga nggak sih? Kalau dari koplo mungkin dari beatnya, dari liriknya juga oke untuk diinterpretasikan ke perasaan kita kan. Terus dari American Vibe juga ada rasa-rasa kayak beatnya oke, remixnya juga oke, untuk liriknya juga oke. Jadi ada sedikit kemiripan. Jadi kenapa sih harus bercakap satu sama lain? Kalau menurut abang mungkin karena ini ya ada chamber gitu atau Iya. ada ruang. Jadi tiap kan kita apa yang kita dengar itu kan FYP atau misalnya algoritma yang ada di internet itu ngasih apa yang kita inginkan, kita butuhkan gitu kan. Nah karena kita kalau misalnya mencari hal baru atau genre baru, kita benar-benar harus cari siapa penyanyinya. Kalau misalnya kita masih stay dengan apa yang dikasih, ya kita bakal ketemunya sama yang itu gitu aja. Mungkin itu yang terjadi gitu. Oh gitu. Terus kalau dari Bang Hadi, menurut Bang Hadi kenapa tuh kalau koplo ini kayaknya Indonesia banget gitu? Kenapa dia diikonikan kalau koplo adalah Indonesia gitu, Indonesia banget? Mungkin kalau untuk pertama-tama itu karena pengaruh dari apa ya kultur Indonesia juga ya. Yang pertama itu mungkin dari dangdut, terus beralih ke koplo. Yes, Jadi iya, itu satu dangdut, perkembangan koplo agak gitu ya. mirip juga Iya. ya. Jadi itu satu perkembangan dari dangdut dan itu pun nggak seperti yang nggak ada maknanya, tapi itu, malah kebanyakan juga musik koplo itu yang cara pembawaannya itu juga memiliki makna tersendiri bagi orang-orang yang mendengarkannya. Mungkin sebagian besar juga pendengar-pendengar yang mendengarkan musik koplo itu juga ikut merasakan hal itu gitu. Yes, benar-benar sih. Kalau koplo tuh emang
karena dari dangdutnya ya, jadi benar. terlihat Indonesia banget. Mm-mm. Terus kalau dari segi abang suka koplo ini dari mana? Dari kapan sih awal abang jatuh cinta paling in love banget sama koplo? Mungkin kalau untuk aku menyukai musik koplo itu pertama kali itu karena pengaruh dari orang tua yang emang Orang tuanya suka ya, banget gitu emang ya. suka Kalau banget. di mobil dengarnya koplo. Oh, Jadi iya. kayak suatu hal yang menjadi turun temurun gitu. Karena sering mendengar jadinya keasikan juga, ternyata asik juga ya lagu koplo ini gitu. Biasanya tuh dengarnya tiap hari kah atau lagi pergi jalan-jalan di mobil aja kah atau gimana? Sampai bisa aduh serak banget nih sama koplo. Kalau mendengarnya itu paling ketika in mood aja sih. Kayak kalau lagi pengen mendengarkan musik-musik yang lumayan nggak terlalu ngebeat tapi itu bisa bikin semangat tuh biasanya dengar koplo. Oke. Bagus sih. Koplo emang Indonesia banget dan kadang kalau kita dengerin sering-sering emang jadi aduh cocok juga ya. Terus kalau dari Bang Hakim nih, kalau dari lagu Amerika ya, kalau aku dengar tuh kayak baru rilis misalnya nih hari ini itu udah langsung hype. Menurut Abang kenapa tuh lagu-lagu luar tuh lebih cepat hype-nya dibanding lagu lain? Ya sesuai dengan apa ya, lagu barat itu kan istilahnya tuh saya bilang international song gitu. Yes. Karena mereka pakai bahasa Inggris juga gitu kan. Sehingga pasarnya itu bukan hanya di Amerika aja, tapi seluruh dunia karena itu ibaratnya kayak otomatis karena dia menggunakan bahasa Inggris dan kita tahu bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional gitu atau seluruh dunia gitu kan. Jadi ketika udah masuk terutama kalau misalnya lagunya rilis dari artis-artis yang udah memang terkenal gitu kan. Jadi sekali masuk pop habis itu karena ada juga perkembangan sosial media itu juga semakin mempercepat perkembangannya untuk menyebar untuk digunakan untuk di aplikasi sebelum mereka posting gitu istilahnya. Nah, jadi kalau American Pop ini karena internasional juga ya, jadi lebih global lah jatuh. Benar. Jadi semua orang tuh bisa mendengar karena lagunya juga dengan lirik internasional juga. Terus kalau abang suka dengerin lagu American Pop ini dari kecil kah atau emang pas udah SMP nih, kan kalau SMP kita dengar dulu dari teman-teman ya mungkin yang pakai YouTube atau apa, terus jadi kayak ke ciprat juga pengen dengar lagu-lagu Amerika gitu biar kelihatan gue keren nih gue denger lagu Amerika gitu. Pertama kali sukanya itu waktu kelas 5 SD. SD 5 SD itu muda sekali ya. dari kelas 5 SD dan memang suka juga sama bahasa Inggris memang dari SD gitu. Oh iya. Jadi suka dari waktu kelas 5 SD. Dengarnya itu bukan dari YouTube pertama kali itu. Dari ada HP abang gitu, abang sepupu, pakai BlackBerry waktu itu masih ingat. Terus lagu yang paling disuka pertama kali itu atau bandnya itu ada Maroon 5, One Direction, sama Bruno Mars gitu. Dari situ abang jadi falling in love. Ya. Terus untuk mendengar lagu-lagu tentang American Vibe gitu. Nah, terus juga kayak waktu dengar lagu Indo pada waktu itu kayak nggak ada yang masuk rasanya gitu, nggak ada belum yang ada pas. yang Iya. klub gitu. Terus kalau anunya terus-terusannya tuh abang suka lagu apa lagi setelah kelas 5 nih abang suka American Vibe, terus suka Maroon 5 dan teman-temannya, terus habis itu abang lebih suka ke musik yang hip hop kah atau pop kah? Ragam ya, hip hop masuk, apalagi kalau misalnya di zaman sekarang ini kayak mereka tuh banyak nge-mixnya gitu. Jadi genre itu nggak cuma satu gitu, misalnya hip hop sama apa gitu. Yes. Bahkan kita ambil contoh yang paling besar aja itu kayak lagunya Billie Eilish ya. Yang apa Better Than Ever, Happier Than Ever. Itu kan menggabungkan antara ballad sama rock gitu. Dari di awalnya lagunya santai apa segala macam, waktu di akhir ada bandnya dan dia masih menggunakan cara penyanyian yang ballad bahkan sampai di akhirnya gitu. Ada mirip-miripnya sama koplo nggak sih, kayak sedikit beat-beatan di koplo juga ada beat, di American Vibe juga ada hip hop yang beat juga gitu. Jadi ada sedikit kemiripan antara American Vibe hip hop sama dengan koplonya Indo. Kalau bicara tentang hip hop Ya? Hip hop itu ternyata bukan sebuah genre musik. Oh bukan. Tapi lebih kepada style. Oh style. Sama kayak skena. Nah tapi kalau misalnya hip hop tuh dia selalu dikaitkan dengan DJ
abis itu skateboard, Yes, benar. rap, lagu rap. Ya. Satu lagi apa namanya? Graffiti. Graffiti. Ah. Oh yes. Jadi lagu-lagu hip hop ini sebenarnya kayak culture-nya. Rap, culture-nya. Oke. Terus kalau dari koplo nih, karena kita udah bahas hip hop dari Amerika gitu, kita coba bahas di koplo. Kenapa nih lagu koplo Indonesia, kalau di Indonesianya juga hype juga gitu, tapi cuman di regional Indonesia aja, itu kenapa bisa secepat itu hype-nya gitu? Mungkin karena ini ya pengaruh budaya dari Indonesia itu sendiri ya. Yang pertama itu yang membuat cepatnya atau semakin meningkatnya itu musik koplo ini itu berdasarkan dari mungkin karena yang pertama itu ada hajatan. Oh iya. Nah hajatan itu Benar, kan hajatan biasanya selalu tuh ada ya. selalu ada musik-musik yang berbau dengan dangdut, yang ya pengiringnya itu pun meskipun dia membawakan musik yang mungkin kesannya itu terlihat sedih, cuman jika dibawakan dengan koplo itu kan kelihatan kayak Happy ever. happy, nggak ngerasain sedihnya gitu. Yes. Mungkin karena pengaruh dari itu, masyarakat juga kayak menerima aja ya, gitu. cepat menerima dengan perkembangan musik koplo yang baru-baru ini gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi ciri khas juga kalau di hajatan nih, ciri khasnya pasti ada yang apa sih namanya? Tukang kendangnya. Iya, Iya, tukang gendangnya. benar. Jadi Iya. itu kayak ningkatin semangatnya untuk bergoyang ya. Karena lagu koplo juga di beat goyangnya tersebut ya, asiknya. Terus juga kalau dari abang sendiri kalau dengar musik koplo nih, lebih ke liriknya atau ke beatnya? Biasanya sih dari lagunya sih, kayak kalau misalnya itu lagunya itu pembawaannya itu emang kayak ngena di liriknya, itu tuh biasanya mendalami di bagian liriknya. Cuman kalau lagunya itu lebih mengutamakan beatnya, itu biasanya menikmati beatnya. Apa tuh contohnya? Biasanya abang Contohnya? suka kalau lirik koplo yang abang suka lagu ini gitu. Lirik koplo salah satunya di lagu yang tadi itu, Oh, yang di tadi. lagu yang diputar di awal tadi itu lagu Nemen, itu emang suka dari bagian liriknya. Oh, dari liriknya. Mungkin kalau di bagian beatnya itu juga contohnya banyak dari lagu-lagunya Nela Karisma, lagu-lagunya Via Valen, Oh, itu Via juga Valen. Sayang, apa benar. itu. Oh, Salah satu lagunya itu dari Rungkat itu yang kemarin sempat naik juga itu. oh yes. Nah itu kan kayak kita nggak terlalu mempedulikan liriknya gitu. Jadi kita asik. lebih asik ke beatnya aja Yes, gitu. benar. Gitu. Jadi prefer abang ke beat lirik. eh, Bisa beat, bisa Bisa lirik. beat bisa lirik sih. Overall beat. Eh, Aku sih kalau koplo beat. Soalnya kalau lagunya koplo tuh kebanyakan bahasa Jawa kan. benar. Jadi as Minang people nih kurang mengetahui sama bahasa-bahasa Jawa. Jadi aku kalau koplo aku juga suka beberapa dengar tapi lebih ke beatnya Lebih ke gitu. beat. Oke. Kalau dari Bang Hakim gimana? Kalau dengerin lagu Amerika lebih ke lirik atau ke beat? Lebih ke beat atau musiknya gitu. Oh lebih ke musiknya. Terus tapi ada juga yang dia kayak waktu dengar sekali kayaknya kurang nih. Waktu ditengok liriknya, ini mantap banget nih iya. apanya gitu. Iya sih, tapi beberapa musik barat ini kalau aku biasanya dengarnya dari beat dulu. Kalau beatnya enak, oh mantap, bagus. Dari musiknya bagus. Habis itu baru liriknya ternyata relate juga. Dari abang sendiri, yang rekomendasinya nih kalau untuk lagu Amerika yang beatnya bagus apa? Banyak ya untuk pilihannya. Semuanya kasih tahu. Kalau mungkin yang paling yang topnya lah itu yang lagi hype-nya sekarang ini kayak lagunya Bruno Mars. Nah, yang lagunya Risk It All. tahu. Itu tuh bisa dibilang kayak vibes-nya tuh kita lagi di wedding-weddingnya orang-orang Hispanis gitu. Benar. Hmm, Berarti dari beat abang suka itu? suka. Kalau dari lirik? Kalau dari lirik salah contohnya itu Billie Eilish bagus. Iya sih, Billie Eilish juga bagus. Cara dia gimana dia storytellingnya itu. Terus dia dan plusnya juga dia nggak cuman bagus storytelling tapi juga bagus di cara dia menyampaikannya dengan musik itu sendiri. Benar gitu. juga sih. Terus itu rekomendasi ya dari lirik dan dari beat. Benar. Kalau dari perasaan nih, kalau dari Bang Hadi, perasaan kita misal lagi sedih,
Apa tuh koplo yang cocok? Terus kalau lagi marah, lagi happy apa tuh yang cocok? Kalau lagi sedih itu mungkin ini saran untuk orang yang juga suka beat tapi nggak terlalu Ngebeat. paham akan maknanya, tapi ngikutin beatnya. Itu salah satu lagunya itu yang lumayan bisa dirasakan itu dari lagu-lagunya almarhum Didi Kempot. Itu salah satu penyanyi dari lagu koplo yang pembawaannya itu emang untuk perasaan sedih gitu. Tapi Dia juga dibawa happy gitu. Enggak juga ya? Enggak juga, jadi emang pembawaannya itu emang sedih. Oh emang sedih. Tapi Karena ada koplo-koplonya. iya emang basicnya koplo, Oh gitu. tapi pembawaannya itu emang dibawakan dengan perasaan yang lebih sedih gitu, mendalam gitu. Biasa tentang lagu apa tuh bang? Maksudnya liriknya ini mengarah kemana gitu? Kecintaan kah? Pertemanan kah? Kalau biasanya itu liriknya ke percintaan, patah hati. Oh patah hati. Juga ada sebutan dari apa tuh fansnya gitu nyebut sobat ambiar. Oh sobat gitu. ambiar. Oke. Terus kalau yang untuk sedih, happy? Kalau untuk happy banyak sih ya lagu-lagu koplo yang didengerin ketika Cendol dawet tuh ini. BTW koplo ya? Cendol dawet bisa jadi dibilang koplo atau dibilang dangdut. Karena dia antara koplo sama dangdut ini kan mirip, ada kemiripan, cuman bedanya itu di bagian beatnya doang gitu. Kalau dangdut itu kan emang lebih ngebeat banget. Kalau koplo ini kan dia tuh ngebeat cuman nggak terlalu yang ngebeat banget gitu. Oh, tapi kalau di dangdut ini ciri khasnya banget ya, kayak di penyanyi ada cengkoknya gitu. Kalau iya. di koplo? Kalau di koplo itu gendang khasnya. Oh gendangnya. Lebih mengutamakan di beat gendangnya itu. Penyanyinya nggak begitu harus cengkok segala macam gitu. Oke. Terus kalau untuk lagu marah ini, itu lagi marah hari ini. Kalau untuk lagu marah, sebenarnya jarang juga sih ada lagu koplo yang ngeimbangin kalau kita lagi marah kita dengerin lagu koplo gitu. Karena basicnya lagu koplo itu emang pembawaannya itu untuk di saat-saat bahagia gitu. Oke. Gitu. Best koplo dari abang apa? Best koplo tetap di lagu-lagunya ini mungkin si Andy X Aka tadi yang pertama, sama lagunya Nela Karisma yang Ditinggal Rabi itu. Gerabi yang mana ya? Coba dong sedikit. Aduh, kalau Ditinggal Rabi ini mungkin karena nggak bisa bahasa Jawa juga. Oh, lagunya Jawa juga. Iya, pakai bahasa Jawa juga. Oh, Jawa Jadi juga. emang dengerin beatnya gitu. Oke. Tapi kalau buat menyanyikannya itu kayaknya Next susah deh time gitu ya kita dengerin Bang Hadi nyanyi. Oke, kalau Mungkin dari boleh. Bang Hakim gimana? Lagu rekomendasi nih yang American Vibe-nya tentang sedih, marah, happy gitu. Kalau misalnya untuk sedih, When I Was Your Man dari Bruno Mars. Terus? Itu masih gimana ya, masih ngena sampai sekarang Iya rasanya gitu. benar. Aku suka lagi. Kalau misalnya untuk happy itu mungkin bisa dibilang mungkin karena Bruno Mars ini dia mencoba semua genre gitu ya. Jadi juga Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Oh Cha-Cha-Cha. Oh abang suka banget ya sama Bruno Mars. Bener. Secinta itu ya. Sampai tahu nama aslinya siapa. Wow. Sampai tahu Seluk-beluk mereka itu. Wow. Kalau untuk marah, dari Hanuman Kind. betul yang Hanuman betul. Kind judulnya Run It Up. Jadi Hanuman Kind itu dia penyanyi Amerika tapi dia keturunan India. Oh gitu. Yang Lagunya satu emang lagi mungkin marah-marah. yang tahu mungkin yang paling terkenal itu Beat Dog. Sih. Nggak tahu ya. Next kita dengar. Oke. Oke, terus gimana nih kalau misalnya kalau Bang Hadi sama Bang Hakim nih lagunya koplo sama lagu Amerika di-combine. Gimana tuh? Menurut Bang Hadi gimana? Kan aku pernah dengar tahu lagu di-combine gitu. Kayak lagu barat tapi dibikin koplo-koploan. Asik juga gitu. Karena lagunya asik dari barat terus ditambahin koplo dari Indo kan juga kayak makin mantap nih lagu. Gimana kalau dari Bang Hadi? Mungkin kalau hal seperti itu emang sudah
sudah banyak terjadi gitu ya. Iya. Baik itu dari lagu barat, lagu Indonesia sendiri gitu. Meskipun pembawaannya itu dari dasar lagunya itu sedih atau pembawaannya itu marah, tapi ketika dia di-combine dengan koplo atau diganti batang lagunya tersebut menjadi batang lagu koplo, itu masyarakat Indonesia mudah menerimanya gitu. Benar. Jadi asik. meskipun masyarakat nggak terlalu paham akan maknanya atau arti dari lagunya tersebut, mereka tetap akan mendengarkan tapi enjoy dengan beatnya aja. Benar sih. Aku salah satu masyarakat itu. Kalau dari Bang Hakim gimana? Mungkin yang jadi yang sering didengar gitu kayak misalnya sering didengar masyarakat tuh kalau menurut Abang kurang pas. Oh, kurang pas. Tapi ada satu penyanyi yang benar-benar dia ngepas buat masukin lagu koplonya ke dalam vibes Amerikanya. Jadi dia orang Indo, nama itu Yoka Music, nama apa itu penyanyinya. Jadi dia masih style Amerika, cuma dia memasukkan unsur-unsur koplo Indonesia gitu. Itu asik juga tuh. Asik banget. Next kita bakal dengerin juga. Oke. Jadi kita bisa tahu ya kalau dari Amerika sama dari Indonesia itu lumayan banyak juga nih kesamaan dan kemiripan. Mungkin dari beatnya, dari asiknya, dari liriknya itu juga bisa kita combine jadi sesuatu yang asik juga untuk kita dengar dan juga mudah untuk diterima masyarakat lama. Ya, itu aja sih yang pengen aku tahu dari kalian berdua ini karena tadi ribut-ribut banget ya. Jadi aku pengen tahu lagi ributin apa sih. Daripada ribut lebih baik kan kita coba cari tahu yang diributkan ini apa, kita cari jalan tengah. Jalan tengahnya tuh bisa di-combine gitu ya. Mungkin karena tapi jujur waktu ngedengar apa yang diceritakan sama Hadi tadi kayak penasaran gimana sih lagu kan itu. Terus di-combine aja tuh koplo sama Indo kan pasti asik. Nah mungkin karena aku udah selesai ya rehatnya, aku harus lanjut piket, lanjutkanlah kegiatan kalian. See you guys. Aku juga mau dengerin lagu koplo lagi. Mau tukeran nggak? Oh boleh. Coba dengar. Nih